Oke, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya ingin membahas sekali tentang laptop ini, Asus A407MA Slim. Ya, entah kenapa itu masalahnya itu kecil sebetulnya, tapi entah itu kenapa saya nggak paham itu. Ya, ini Intel Celeron N4000 ya, RAM-nya 4, masih HDD ya. Slim, enak ini bro, tipis kecil bro. Tapi kenapa tidak sesuai dengan speknya bro? Banyak masalah bro. Oke, saya jelaskan portnya ya. Ini ada kabel power ya. Ini kipas kisi-kisi hawa keluar. Oh ya, prosesor. Ada apa ya, M2 ya, yang di handphone kecil itu, memori kecil. Nah, ini HDMI, USB, kemudian earphone ya atau headset ya. Dan yang sebelah kanan ini cuma ada USB dan indikator laptop ya, harddisk sama ketika dia nyala ya. Kemudian bagian bawahnya itu kurang lebih seperti ini. Dia dibikin atau diproduksi 2019. Ini speakernya ya. Ini tipenya A407MA ya. Nah, ini bisa 2020, tapi di sini ada 2019 ya. Nah, itu dia ini pertama bikinnya. Ini ada sistem barcode-nya ini, dan dia keluarkannya di ini. Ini Windowsnya 10 original harusnya ya. Oke, sekarang saya akan cerita permasalahannya ya. Saya akan cerita yang tidak enaknya ya. Saya nyalakan ya. Ini laptop ya, kalau Anda sudah mengganti keyboard, biasanya itu ini ngangkang. Jadi ketika dinyalakan ini ya, lampunya itu sudah nggak karuan, sudah keluarnya itu ya. Permasalahannya itu ada aja ini ya, dari keyboard misalkan sudah diganti nanti seperti itu lagi ya. Kemudian yang paling parah itu Windows bro. Kalau dia Windowsnya original masih HDD belum SSD ya, dia itu kalau pakai Windows originalnya naik ke Windows 11, bayangkan beratnya seperti apa ya. Meskipun sudah pakai SSD masih berat bro. Saya pernah itu, jadi harus dibajak ya, pakai Windows 11 yang bajakan ya. Saya nyalakan ya. Kemudian ini sendiri kalau misalkan tetap pakai Windows 10 itu harus update. Biasanya ada tulisannya Windows Update ya. Ini kan masih proses dia. Itu ada Windows Update, coba cek di search Windows Update, nanti diupdate sendiri. Kalau misalkan ada masalah biasanya dia itu blue screen ya, yang saya alami itu ya, ketika sering dipakai biasanya dia blue screen ya. Kemudian kalau misalkan dipakai SSD kadang dia tidak mau. Kalau misalkan sudah diganti, hati-hati kalau misalkan mengganti SSD ini ya. Kalau bisa saran saya jangan update sendiri ya, usahakan ke tempat servis atau ke tempat baru. Jadi tidak masalah Anda terkena biaya sedikit tapi Anda mendapatkan garansi. Maksud saya seperti itu. Karena laptop ini kalau menurut saya kayak tidak sinkron sama hardware yang dimasukkan SSD-nya itu ke software ya. Makanya kalau menurut saya itu banyak masalah ini. Itu sebetulnya enak ini bro, enak laptop ini. Saya heran itu, masalahnya itu ada aja ya. Kemudian dia itu kalau misalkan sudah Windowsnya update ke 11 tapi belum di SSD, udah beratnya minta ampun udah. Jadi intinya kalau Anda punya laptop ini, Anda yang punya ataupun belum punya, kalau bisa cari yang SSD dari tokonya yang sudah gantian ya. Kalau misalkan Anda belum mengganti SSD, usahakan ganti SSD pakai Windows 11 yang bajakan, jangan ori, karena itu berat banget ya.
udahlah, Anda pasti tidak akan sabar. Kemudian yang paling banyak masalah juga di keyboard ya, meskipun sudah diganti ada beberapa yang error itu yang saya rasakan ya. Ini hanya pengalaman saya. Kalau misalkan Anda punya itu tidak bermasalah ya udah monggo. Saya cerita yang akan beli ya. Oke? Jadi kalau menurut saya banyak sedikitnya itu kalau nggak lemot ada masalah gitu. Kalau misalkan sudah diganti SSD itu baru ada masalahnya sedikit tapi ada masalah gitu. Kalau menurut saya itu entah saya kenapa saya kurang cocok dengan laptop ini ya. Tapi secara apa ya, ketika sudah diganti SSD itu enak bro, cepet bro, cocok saya bro. Kecil mau dipakai ngampus oke, mau dipakai kantor oke, mau dipakai untuk ngetik itu oke, enak. Jadi kurang lebih seperti itu bro, untuk tidak enaknya ya. Oke. Jadi saya tidak banyak membahas tentang laptop ini karena yang saya rasakan kurang lebih seperti itu. Cara makainya masih kurang berkenan dengan masalah-masalah yang ada. Saya nggak tahu karena apa ya. Yang saya jumpai seperti itu. Kalau mati jarang bro. Itu perintilan-perintilan kayak SSD yang sering bermasalah ketika dipasangkan, kemudian jarang bisa nyala, kemudian keyboardnya sudah diganti seperti itu lagi, kemudian spare part keyboardnya itu sudah ininya itu lampunya ya, kalau misalkan Anda tahu nanti ya bisa komen di bawah ya yang sudah pernah merasakan ya, ini lampunya itu tidak secara normal keluarnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, itu aja tentang video yang saya rasakan lebih tidak enak yang saya cara memakainya dan trouble-nya. Kurang lebihnya mohon maaf, bisa komentar di bawah jika ada pertanyaan. Oke, itu aja. Bisa kembali lagi di video-video saya yang lainnya. Oke, dadah.